Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallifi hadhal kitab alladhina sabaquna bil imani min ahli hadhal masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Afaman ittaba'a ridwanallah, apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, kaman ba'a bisakhatin minallah, seperti orang yang kembali kepada Allah dengan mendapatkan murka dari Allah, apakah sama? Ini gaya bahasa dari Quran begitu. Orang yang dapat murka Allah itu wa ma'wahu jahannam, tempatnya adalah di neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, di Quran seringkali memakai gaya bahasa seperti itu, seolah-olah kalimat tanya, tapi kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Ini bahasa Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan akhir? Allah sendiri yang menjawab di belakang. Itu gaya bahasanya Quran. Allah hendak memberikan penekanan. Di situ maknanya bahwa sangat-sangat tidak sama.
antara orang-orang yang diridhai oleh Allah dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Allah hendak memberikan penekanan bahwa mutlak tidak ada kesamaan. Ditantang sama Allah, padha ta wong sing oleh ridhani Gusti Allah karo wong sing gak oleh, atau orang yang mendapatkan murkanya. Aila yastawi man ittaba ridwanallahi fima syara'ahu. Artinya tidak ada kesamaan sama sekali. Siapa orang yang mengikuti keridhaan Allah terhadap apa yang telah Allah syariatkan kepadanya. Kenapa? Fastahaqqa ridwanallahi wa jazilu sawabihi. Karena orang yang diberi ridho oleh Allah, dia senantiasa menjalankan syariatnya Allah, wajib bagi dia mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Masya Allah. Wa ujira min wabilil iqabihi wa man istahaqqa ghadaballahi wa azama bihi fala muhidalahu in anhu. Jadi kebalikannya, orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah, maka wajib bagi dia, orang-orang yang dapat murkanya Allah, maka wajib bagi dia kehinaan, dan tempat dia pada hari kiamat adalah jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memakai gaya bahasa seperti itu. Contohnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika haqqu kaman huwa a'ma. Contohnya itu. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbika haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang-orang yang tahu sesungguhnya telah diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhan kamu al-haqqu, yakni Al-Quran. Jadi apakah sama orang yang melek Al-Quran, paham Al-Quran, kaman huwa a'ma, seperti orang yang buta terhadap Al-Quran. Ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 begitu. Allah pun menantang, padha ta wong sing ngerti Quran karo wong gak ngerti karo Quran. Ini jawabnya gak padha. Bukan harus dijawab, ini sebetulnya Pak, kita harus membuktikan kepada publik, orang yang ngerti Al-Quran, orang yang ngerti hadis, orang yang ngerti agama, itu harus beda dengan orang yang gak ngerti Quran. Beda, mestinya begitu. Tapi kita sendiri saiki cek oke sing padha. Nggih. Wong kafir percaya karo makhluk. Wong iman ya cek percaya karo makhluk. Kudu jane apa? Dari hal keyakinan harusnya beda. Makanya ini Allah memerintahkan kepada kita tidak boleh sama dengan orang yang buta terhadap Quran. Ini karena kelemahan kita ya seperti itu. Wong kafir nak loro yakin sing warasne obat iku wong kafir. Nah wong iman yakin sing waras Gusti. Niki Pak beda. Wong kafir yakin sing wae rezeki, ya. Tokone, kantore, pabrike, kerjaane. Niku wong kafir. Lah wong iman, wong ahli Quran. Gusti Allah dawuh ning Quran, "Huwar Razzaqu dzul quwwatil matin." Dialah Allah yang maha memberikan rezeki. Nah wong iman yakin Pak, sing wae rezeki Gusti Allah. Beda Pak, adoh bedane.
Mungkin nak melaku ya podo didelok wong niku ketoke podo, tapi apa yang ada di dalam hatinya jelas beda. Ini nak wong iman sing wae waras dudu obat, sing wae waras mesti Allah. Beda. Lane wong iman enek gak ana obat niku mboten bingung. Nak wong kafir, Pak, nak gak ana obate bingung. Nggih. Niku contoh, Pak. Jadi kita harus beda terhadap keyakinan pun harus beda. Wingi ayat sebelumnya kita pun sudah disampaikan oleh Allah dilarang kita mengikuti pola pikirnya, pola lakunya orang kafir. Fatakunu khaibin, maka kamu akan celaka kalau mengikuti pola hidup, pola pikir ya orang kafir niki. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Fatanqalibu khasirin. Ayat 149. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau taati orang-orang kafir. Kalau kamu taat kepada orang-orang kafir, menyebabkan kamu mundur ke belakang, ya. Maka kamu pun akan menuju kepada kerugian, ya, akan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan merugi. Ini ngoten. Banyak ayat Quran ini. Niku lagi perkara keyakinan, pola pikire yo gak oleh padha. Prilakune ya apa ora oleh padha karo wong kafir. Wong kafir senengane mendem. Ngono, kafir ngono kuwi. Nek wong iman kok melok-melok, ya dulure wong kafir. Contoh kelakuane wong iman iki. Pun kelakuane wong kafir niku ulaika kal an'am. Wong kafir niku gaya hidupe kaya kewan ora perlu rabi, gak perlu rabi kan kewan. Ana pernikahan wedhus ora ono. Ane wong kafir niku ora perlu rabi ngono. Wis alhamdulillah. Wong niku nek dijar-jarne Pak, suwe-suwe kelakuane malah kaya kewan, bahkan lebih hina daripada binatang. Insyaallah. Pun ini ayat yang lain sama. Afama wa'adnahu wa'dan hasana wa huwa laqihi kama matta'nahu mata'al hayatid dunya. Al-Qasas ayat 61. Apakah sama wa'adnahu apa kami telah menjanjikan hu kepadanya dengan janji yang baik. Bahwa maka orang yang dijanjikan oleh Allah tadi dengan janji yang baik, laqihi, dia mendapatkan janjinya tadi. Jadi apakah sama Pak? Orang yang telah mendapatkan janji dari sisi Allah, ini surat Al-Qasas ayat 61. Apakah sama orang yang telah mendapatkan janjinya Allah berupa surga dengan segala macam kenikmatannya? Apakah sama dengan siapa? Kama mata'nahu mata'al hayatid dunya, sebagaimana orang yang telah diberikan oleh Allah kesenangan hidup di dunia? Ditantang oleh Allah. Apa padha wong iku sing oleh ridane Gusti Allah, sing oleh kehidupan akhirat daripada oleh kehidupan dunia? Jelas gak padha, Pak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Niki, Pak. Mestinya kita ahli-ahli akhirat
ahli-ahli akhirat. Ini mestinya merasa mulia, merasa bangga, merasa tinggi dibandingkan ahli-ahli dunia. Mestinya ngono di dalam perasaan dalam hatinya. Perasaane mestine Pak wong iso salat subuh jamaah iki mestine rasane kuduke rasane wong sugih. Soale Gusti Allah ndawuhne 2 rakaat mawon sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi awake dhewe ini kadang-kadang budal ning masjid rasane kaya wong kalah perang. Minder. Gitu. Delok wong kafir niku lho masyaallah mata'nahu mata'al hayatid dunya. Orang kafir itu diberi harta benda dunia yang luar biasa. Kadang wong iman niku lho minder. Awake dhewe mlaku lewat galaksi ngono Pak. Ndelok omah gedhe-gedhe ngono ki. Atine ya ora Pak, minder. Jenengan wani nothok lawange ngono. Gak wani arep nothok lawange lho ora wani, lagi tekan halaman dijego kikire. Gak wani, minder Pak. Sing aneh wae aneh wong iman cita-citane padha karo wong kafir. Kenapa? Karena merasa wong kafir lebih mulia, lebih tinggi, bahkan prinsipnya ya nak ngono wong iman kudu iso ngalahne wong kafir hartane. Naudzubillah min dzalik enggak begitu. Pola pikir semacam itu pola pikirnya orang kafir. Coba nak ngono ora oleh sugih. Gak ngono. Sugih melarat niku sudah ditentukan oleh Allah. Teng Quran nggih enten nabi sing sugih, Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tetapi Pak di dalam kekayaannya Nabi Sulaiman ini bukan merasa mulia. Justru di dalam kekayaannya Nabi Sulaiman niku wedi. Ngoten lho Pak, awake dhewe aja bangga nek dadi wong sugih, Pak. Justru merasa hina. Wingi mun disampaikne itu lho wingi. Nek luwih pangkat itu justru tidak bangga. Justru merasa hina pangkat di dunia. Merasa hina. Karena kita belum tahu pangkat saya itu nanti akan menyebabkan saya masuk ke surga apa pangkat saya masukkan ke dalam neraka. Wis kadung bangga-bangga ning donya tibake justru itu yang menghambat dia masuk dalam surga nyenyek. Kadung dibanggakno tibake tambah nyenyek. Yang dunia yang ngono kadung dibangga-banggakno, wah seneng pamer ning gone kanca-kancane aku lho duitku akeh. Bangga, Pak. Kulo mobilku B. Kulo bojoku ayu 5 pisan 5 papat pisan. Bangga Pak karo kanca-kancane, kadung dibangga-banggane ngono Pak, tibake mati njelek kethek mlebu neraka Pak, nyenyek Pak. Alhaakumut takasur. Celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta. Niku Pak. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahim. Kadung dibangga-banggakno hartanya di dunia, ternyata hartanya justru menjadi bara api yang membakar dirinya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya sahabat, para nabi, para rasul nak diwehi kekayaan bukan merasa bangga. Nak wehi diwehi kekayaan kok merasa bangga, kuwi padha karo wong kafir. Nah, wong iman diwehi kekayaan, diwehi pangkat, diberi jabatan semakin takut. Iki lho urusane dawa wingi dijelasne nek dadi pemimpin ae kaya ngono Pak, urusane dawa. Ya Allah. Niku Pak ngono dibanggakno duwe-duwe akeh. Urusane dawa. Soale hisabe niku Pak abot Pak.
Allah Akbar. Makanya nggak sama Pak orang yang diberi kehidupan akhirat yang dengan orang yang diberi kehidupan dunia oleh Allah. Orang yang diberi kehidupan di akhirat, hum darajatun indallah, bagi mereka derajat yang tinggi di sisinya Allah. Nak wong iman derajatnya tinggi di sisi Allah. Masya Allah. Qala Hasan Basri wa Muhammad bin Isa, yakni ahlul khair wa ahlus syarr darajatun. Nak menurut Imam Hasan Basri dan Muhammad bin Ishaq, niku ahli kebaikan dan ahli keburukan itu bertingkat-tingkat. Niki dua-duanya hum darajatun indallah. Itu menurut Hasan Basri bagi mereka keduanya. Bukan bagi orang beriman derajat yang tinggi, berbagai macam derajat di surga, tidak. Hum darajatun indallah. Nah, menurut Imam Hasan Basri ini berlaku untuk dua-duanya. Yani ittaba ridwanallah juga darajatun. Jadi orang yang mengikuti keridhaan Allah itu juga derajatnya bertingkat-tingkat. Demikian juga Pak, orang yang mendapatkan bisa khotiminallah, orang yang mendapatkan murkanya Allah itu juga bertingkat-tingkat. Nak swarga tingkatane saya munggah, nak neraka tingkatane saya mudhun. Niki ngoten Pak. Masya Allah. Mulane nek teng hadis dipun terangaken surga yang tertinggi itu tingkatan tertinggi jenenge surga Firdaus. Nak neraka sing paling endheh niku jenenge enten lembah lam-lam. Enten disebut dengan Jubul Hazan. Jubul Hazan niku palung. Nggih, palungnya duka cita. Nggih, Hazan. Palungnya kekecewaan dan penyesalan. Jenenge neraka nek palunge, Pak. Jurangnya neraka. Enggak hanya jurang Pak, niku palung. Nah, palung niku nang nggone laut niku Pak. Niku palung bagian tiba-tiba yang paling dalam dari laut. Niku jenenge palung laut. Niku biasane niku nggone wong munafik sing musuhi agama Islam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dalam pol-pole ngisor dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Niku wonten ya Allah. Muga-muga kita ditolehi neraka. Wis aja niat ngicipi neraka nggih. Wa qala Abu Ubaidah wal Kasai manazilun yakni mutafawatuna fi manazilihim wa darajatihim fil jannati. Wa darajatihim fil nari qawli ta'ala wa likullin darajatun mimma amilu. Nah, menurut Abu Ubaidah Al-Kasai niki Pak, ini sama menurut Abu Ubaidah itu tempatnya berbeda-beda, dan dari setiap tempat itu derajatnya berbeda-beda. Nah, menurut Imam Abu Ubaidah Al-Kasai, nak niku wau nak ngendikane Hasan Basri itu tingkatane niku Pak, vertikal ya, vertikal. Nah, menurut Abu Ubaidah Al-Kasai niku horizontal, jadi tempat sendiri-sendiri begitu. Nah, di tempat-tempat sendiri itu derajatnya berbeda-beda, tapi arahnya horizontal. Tapi menurut Hasan Basri arahnya vertikal, karena teksnya di dalam Quran kebanyakan mengarah kepada vertikal. Tapi menurut Al-Kasai itu enggak men-state vertikal atau horizontal, sing penting tempatnya terpisah
dan itu berbeda-beda, ana swarga ana neraka. Wallahu a'lam. Engko nek wis tekan kono ero dhewe, gak usah diperdebatkan. Nek wong kafir Pak sakniki lagi suwibuk sak dunia. Napa Pak? Wong kafir sak dunia niku padha sibuk berusaha mencari kehidupan di planet lain. Kabeh bintang-bintang itu diterwopong kabeh, dikirim satelit, dikirim macam-macam mau mencari kehidupan di sono. Ini terakhir wong kafir menemukan salah satu planet di dekat planet apa begitu, Venus ya, dekat Venus. Coba deh. Nah, ini berusaha direkam apa yang terjadi di sana. Mereka kaget. Begitu rekamnya itu frekuensinya direndahkan sampai frekuensinya telinga. Ternyata suaranya banyak suara seperti orang menjerit-jerit. Itu ngoten. Ahli melih kafir niku meneliti dengan teropongnya ada tempat. Jauhnya itu jutaan tahun cahaya. Bukan terbaru jutaan tahun cahaya. Di teropong Pak, di tempat itu ternyata kata mereka itu ada tempat yang jauh lebih indah daripada bumi. Jauh lebih indah dari bumi. Dan menjanjikan kehidupan lebih baik dari kehidupan yang ada di bumi. Makanya wong kafir pengen bagaimana iso tekan kok jarene wong kafir wong iman penak aja, gak usah mikir ngono Pak, nak mati engko diwehne didekekne ngono karo Gusti Allah. Lebu swarga. Wallahu a'lam. Saya juga enggak tahu Pak. Nek tekan kono lagi ado. Ketoke ngono, wong kafir engko ya diwehi planet dhewe ngono kene. Planet neraka dicemplung ning kono, nggo ning diguak ning matahari ngono. Karena matahari itu temperaturnya 1 juta derajat Celcius. Ketoke wong kafir diguak ning matahari ngono mungkin. Nah, wong iman dicekeni kene planet liya. Karena orang paling Nabi bersabda Pak, serendah-rendahnya ahli surga niku swargane niku gedene 10 kali dunia segala isinya. Nah, kok hadis niki berarti ketoke awake diwehi planet situ kene. Enak Pak diwehi planet situ atik gedene ping 10.000 bumi. Dan di situ ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan jangan lupa diberi bidadari oleh Allah. Dan ibu-ibu wanita solihah nanti jadi ratunya widodari, jadi permaisurinya bapak-bapaknya. Masya Allah. Pun gak usah meri karo wong kafir. Jok khawatir awake dhewe oleh planet. Allah alam bisawab. Dan ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Ahqaf ayat 19, walikullin darajatun mimma amilu, bagi setiap orang derajat-derajat mimma amilu tergantung amalnya. Al-Ahqaf ayat 19 itu diterangkan bahwa bagi setiap orang itu derajat-derajat yang berbeda tergantung amalnya. Amal baik pun bertingkat-tingkat dan nanti pahalanya, ganjarannya, surganya berbeda-beda derajatnya. Bahkan di dalam hadis diterangkan Pak, perbedaan satu subhanallah menyebabkan beda jaraknya di surga antara langit dan bumi. Kula maca subhanallah ping 1 miliar.
Pak Hadi pamane maca selama uripe ning donya maca subhanallah 1 miliar siji. Kacek situ. Niku swargane kaceke antarané langit lan makane wong wis mlebu swarga mawon getun. Begitu ndelok Pak Hadi, waduh kacek situ. Jatokno aku biyen tak tambahi karek situk tok lho. Mulane awak dhewe aja sampe pedhot zikir. Nggih. Mesti Allah dawuh nih. Dawuh dalam Quran jika zikir sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Niku. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha tahu terhadap apa yang dia kerjakan. Sayuwafihim iyaha la yadlamuhum khairan wa la yazidahum syarran bal yujazi kulla amilin bi amalihi kullu amilin bi amalihi. Jadi wallahu basirum bima ya'malun, Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya pasti Allah akan membalas setiap manusia yang melakukan amal apapun, dan tidak akan dicurangi oleh Allah atas perbuatan baik kita. Layut lamun itu, jadi Allah tidak mendolimi kita, artinya tidak dicurangi oleh Gusti Allah. Kebaikan kita sebagian digelapno karo Gusti Allah mboten. Rekamane jelas kok. Mboten namung rekaman wingi lho kula sampene. Software sik ono. Database tersimpan kabeh. Dadi karen didekek plek, enggak ada yang terlewat sedikit pun. Iku enten kabeh datane. Makanya tidak akan dicurangi oleh Allah dari kebaikan-kebaikan kita, pasti akan dibalas bahkan sebiji sawi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal baik sebiji sawi pun akan diberi balasan oleh Allah. Amal buruk sebiji sawi pun juga akan dibalas oleh Allah. Wala yazidahum syarra, dan Allah tidak akan nambah Pak, walaupun sebiji sawi. Tidak ditambah keburukannya. Akhirnya keburukan ditambah boten. Bal yujazi kullu amilin. Jadi tetapi Allah memberi balasan kepada setiap yang amal bi amalihi, tergantung pada amalnya. Ini kata Masya Allah. Pun lanjut. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memuliakan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus fihim, di dalam mereka, mengutus siapa? Rasulan, utusan, min anfusihim, dari golongan mereka. Ini termasuk Pak, Allah memberi kemuliaan kepada orang-orang beriman dengan diutusnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya Kanjeng Nabi itu merupakan anugerah yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menceritakan di sini rasulan, utusan itu siapa? Min anfusihim, dari jenis mereka. Artinya podo-podo menungso. Ai min jinsihim. Jadi artinya min anfusihim itu artinya dari jenis kalian manusia. Nabi itu dari golongan manusia. Liyatamakkanu min mukhatabatihi wa su'alihi, supaya kamu tenang
supaya kamu senang untuk berdiskusi dengan mereka, dengan Nabi, bertanya kepada Nabi, duduk di dalam majelis Nabi, wal intifa'u, dan mengambil manfaat langsung dari Nabi. Makanya Allah menciptakan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk membimbing manusia. Makanya Allah ciptakan Nabi itu seperti kita manusia biasa, supaya kita lebih mudah mengikuti Nabi. Makanya Masya Allah, Pak. Ini di dalam surat Ar-Rum sama. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ini yang ayat yang menguatkan bahwa min anfusikum itu artinya dari golongan kalian sesama manusia. Ini termasuk seperti itu di dalam surat Rum 21. Termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan kalian dari golongan kalian manusia, azwaja, istri atau pasangan. Jadi wong wedok dipasangne wong lanang dipasangne wong wedok, ya pasangane padha-padha menungsone litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang ya dengan adanya pasangan itu. Ai min jinsikum, nggih. Artinya dari jenis manusia. Jadi terjemahan min anfusikum itu tafsir Quran dengan Quran jelas bahwa min anfusikum itu artinya dari min jinsikum, jadi golongan kamu sesama manusia. Bahkan ayat yang lain juga begitu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ini ditegaskan lagi di dalam surat Kahfi ayat 110. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, innama ana, sesungguhnya aku basyarun, manusia, mislukum, seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, bedanya aku diberi wahyu oleh Allah. Wahyunya apa? Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali dialah Allah yang esa. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ini Al-Kahfi ayat 110. Bahkan Pak, Kanjeng Nabi itu memang didesain oleh Allah ya, lengkap sifat-sifat manusianya. Supaya apa, Pak? Supaya manusia itu mudah mengikuti Nabi, gak ono sing protes. Sakniki sering kali ngomong, iku lak Nabi, awak dhewe iki apa? Nyun sewu Pak, nek wong ngoten niku merendahkan Quran, ngenyek Gusti Allah. Lho Nabi itu sudah didesain oleh Allah itu seperti manusia seperti kita, tetapi beliau diberi wahyu. Artinya apa yang ada dalam Quran, apa yang dalam hadis itu sudah didesain oleh Allah sesuai dengan struktur manusia di era dulu, era sekarang, era yang akan datang. Quran kok gak iso dilakoni ya gak mungkin. Yang jenengan ngomong Quran gak iso dilakoni ya padha karo ngenyek Gusti Allah. Long buku petunjuk kok gak iso dilakoni. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Bahkan iki Pak, lenggene surat Al-Furqan iki wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus qablaka, sebelum kamu Muhammad, minal mursalina, dari para rasul, para utusan-utusan Allah, illa innahum, kecuali sesungguhnya mereka para utusan Allah. Dan ini tidak hanya Nabi Agung Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi yang terdahulu juga dari golongan manusia biasa. Kebiasaannya, tidaklah aku utus sebelum kamu Muhammad dari para utusan kecuali sesungguhnya mereka layak kuluna ta'am. Para nabi, para rasul dahulu pun sama, ya padha mangan sego, ya ora sego lah nek kono ya roti ya.
Pokoknya mangan panganan. Nggih. Bahkan wayamsuna fil aswaq, bahkan para nabi iku ya mlaku ning pasar. Ora dolen ning pasar mboten, artinya ya iki tanda bahwa dia itu manusia biasa. Nabi kuwi ya napa namine mangan sego, ya mangan panganan, ya dol tuku ning pasar. Niki menunjukkan sifat kemanusiaannya para nabi, para rasul. Ya niki Pak. Masya Allah. Makanya justru Nabi Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dilahirkan dalam posisi seperti manusia biasa, maka itu justru itulah menunjukkan kehebatan kemuliaan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau nggak sempat terpikir Pak, Nabi Muhammad itu proses lahirnya nak dibanding ini kalau Nabi Isa ini spektakuler. Nabiullah Isa. Nabi Isa bagaimana Pak? Itu pun diceritakan dalam Quran. Mulai bayi Nabi Isa jenenge Hannah. Niku nazar ini nazar tulaka ma fi batni muharrar, diceritakan. Aku nazarkan bayi yang ada di dalam perutku ini muharrar, bebaskan dia dari urusan dunia. Saya niatkan hanya untuk akhirat saja. Itu super. Baik Nabi Isa yang pun nazar. Akhirnya ternyata Nyai Hannah ngelahirno anak tibake wedok. Sinten Maryam. Ternyata begitu anak lahir wedok yo hebat luar biasa. Isinya ibadah tak Maryam niku gak pernah metu saka kamare. Ya. Niku makanya sampai Nabi Zakaria Nabi pawon kaget Pak dengan kehebatan Maryam niku. Maryam niku nanti jadi ibunya Nabiullah Isa alaihissalam, ahli ibadah. Ora lunga, ora kerja, ibadah wiritan ning jerone kamar niku lho, ujug-ujug rezekine langsung ditelebokne tenggene ngarepe Maryam alaihissalam. Bayang gak atik kerja Pak, mboten mlaku ning pasar. Ora mlaki nak nabi-nabi mbiyen kan mlaku ning mboten masak, ora atik masak, atik blonjo ning gone wak kaji Sali almarhum langsung kes makanan di depannya. Kulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hadza qalat huwa min indillah yarzuqullahu man yasha'u bighairi hisab. Hebat Pak. Bagaimana gak hebat? Langsung makanannya dihantar oleh Allah dari surga ke depannya Maryam. Ibu Nabi Isa niki menurut cerita-cerita Israiliyat niku Pak. Kamare Nabi Isa itu seperti menara Pak nggih. Kayak menorone ya hanya satu kotak tapi bangunannya tinggi. Nabi Zakaria itu apa namanya, kalau mau mengunjungi ponaane ya, Maryam itu ponaane Nabi Zakaria, ponaane diendangi karena ayahnya meninggal terus diopeni kalau Nabi Zakaria niku gawe ondo Pak, dadak gawe ondo Nabi munggah niku nak ngendangi, nak bar ondone dicoplok jadi kaya manuk ning dhuwur ngono. Niku mihrabnya Maryam alaihissalam seperti itu Pak. Jadi gak disentuh orang sama sekali, tapi Pak langsung dikirim rezeki dari langit. Gak hebat. Yo ngono jujuk mateng. Niki kan super hebat Pak, proses kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Lah gara-gara kehebatan ngoten niku Pak. Ngene iki sipate menungso Pak, nek enek wong hebat iku akhirnya dijadikan Tuhan. Makanya Nabi Muhammad itu didesain oleh Allah
persis seperti manusia biasa itu justru menunjukkan kemuliaan. Kalau dia mikir, ini kok jek hebat Nabi Isa ya daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sempat mikir ngoten. Nah ternyata menurut Gus Baha itu Yai Bahauddin beliau menyampaikan justru itulah menunjukkan kehebatan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Karena apa? Sifat-sifat kemanusiaannya. Karena kalau orang itu hebat sampai dituhankan itu bukan kemuliaan, justru menghinakan. Bahkan sing dihinakan gak tanggung-tanggung, sing dihinakan Gusti Allah. Jadi wong ngenyek Gusti Allah. Sing lali karo sing nyiptakno Nabi Isa, tambah sing dipengerano Nabi Isa. Itu satu kebodohan, satu penghinaan kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad diciptakan sempurna dari golongan manusia biasa, maka disitulah akhirnya orang tidak akan menuhankan kepada Muhammad. Makanya begitu Nabi Muhammad wafat, Pak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah. Khutbahnya nih, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Abu Bakar tegas begitu. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wa ma Muhammadun illa rasul. Akhirnya Abu Bakar membaca ayat, tidaklah Muhammad itu adalah seorang utusan biasa. Qad khalat min qablihi rusul, sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu juga diutus oleh Allah. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah apabila dia mati atau terbunuh kamu akan mundur ke belakang menjadi kafir, menjadi murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sanadzillahu syakirin. Barang siapa yang mundur ke belakang, murtad setelah kematian Kanjeng Nabi Agung Muhammad, maka tidak membahayakan Allah sedikit pun. Allah gak rugi, sing rugi kita sendiri. Loh, ngoten Pak. Makanya justru dengan sifat-sifat manusianya itu menjadikan Nabi menjadi lebih mulia. Bahkan lho Pak, nak dicek kula riyen ya bingung lah apa perkara Nabi mlaku ning pasar kok diceritakne ning Quran iki apa. Oh ternyata justru itulah yang membawa kepada kemuliaan, bahwa dia Allah tunjukkan kepada publik bahwa dia itu manusia biasa. Kita sebagai manusia biasa patut pas cocok nak nyontoh para nabi, para rasul. Ya Pak, artinya seluruh kehidupan nabi, kehidupan rasul itu bisa dicontoh oleh umatnya. Cuma ya tetap kita derajatnya tidak akan melampaui derajatnya para nabi, para rasul, kecuali kalau kita memang ada effort sungguh-sungguh Pak, usaha sungguh-sungguh, walaupun manusia biasa Pak. Kita bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa mendekati derajatnya para nabi, para rasul. Derajatnya tidak sama, tapi mendekati. Makanya Nabi pernah dawuh ngene Sayyidina Umar, "He Umar, nak ana nabi sakwise aku sing pantes dadi nabi iki kon." Kan Nabi dawuh ngoten. Artinya apa? Walaupun manusia biasa itu bisa mendekati derajatnya para nabi dengan izin Allah. Syarat nggih, lahir batin napa sing dilampahi Kanjeng Nabi niku diikuti, ditutno. Nak ngoten kita akan mencapai derajat mendekati derajatnya para nabi, para rasul. Gusti Allah ndawuhi teng Quran ngoten, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang
orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu minan nabiyyin, yakni para nabi. Ngoten Pak. Itu diberi nikmat oleh Allah. Jadi di surga nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, wasidikin, para sahabat, orang yang telah memenuhi janjinya kepada Allah, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman kita nanti di akhirat. Ngoten Mbah, masya Allah. Nabi ini gue manusia biasa, makanya sesuai dengan desain kita ini bisa mengikuti beliau sebatas porsi kita sebagai manusia biasa. Makanya Nabi enten wong, ya Rasul, kalau gitu saya tidak akan tidur selama-lamanya. Kalau begitu saya puasa selamanya, puasa terus. Maka Nabi mengatakan, saya adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Saya juga tidur, saya juga kawin, saya juga puasa, kadang saya juga berbuka. Lho Pak, enek wong sing semangat Pak. Justru kalau Nabi di rem. Karena apa? Nanti melampaui kapasitas dia sebagai manusia. Nak gak pernah mangan, niku dudu menungso, niku malah malaikat. Ngoten nggih. Makane ngene Quran melih, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Lah niki, tidaklah aku utus kepada, sejaklah kami mengutus sebelum kamu Muhammad kecuali kepada rijalan, banyak laki-laki, nuhi yang kami wahyukan kepada para laki-laki itu min ahlil qura, dari penduduk kampung. Bahkan para nabi, para rasul terdahulu itu dipilih oleh Allah dari orang-orang kampung biasa. Jadi bahkan tidak orang ningrat istilahnya begitu di antara para nabi, para rasul yang terdahulu. Tapi kalau kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW memang keturunannya sudah keturunan bangsawan istilahnya. Kenapa? Karena garis keturunannya nyambung dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini Allah ceritakan nabi yang lebih terdahulu itu dipilih juga dari manusia-manusia biasa, dari penduduk satu kampung. Makanya masyaallah. Tenggene surat Al-An'am nggih ngoten, ya masyaallah jinni wal insi alam ya'tikum rasulun minkum. Lah inilah, wahai sekalian bangsa jin dan manusia, tidaklah aku datangkan kepada kalian utusan-utusan minkum, dari golongan kalian. Nah ini para nabi, para rasul diciptakan oleh Allah memang dari golongan kita sebagai manusia, supaya apa? Supaya umatnya tenang, umatnya mudah untuk mengikutinya. Justru itulah menjadikan kemuliaan para nabi, para rasul. Dan Allah sampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itulah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Insyaallah. Lah niki napa tak terusne mawon, karek kurang titik soalnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Rasul itu yang harus kita ikuti apa? Yatlu alaihim ayatihi. Jadi para Rasul itu Pak, yang dilakukan apa? Tugasnya para Nabi, para Rasul itu apa? Nomor satu, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Quran. Tugasnya Nabi adalah menyampaikan Quran. Kita umatnya, kalau kita pengen mulia, ya kita harus menyampaikan Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian wa yuzakihim, yang kedua tugasnya para nabi, para rasul itu dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Niki Pak, tugasnya nabi niku ngresiki napa? Dosa-dosane umatnya.
Kok ngresiki ngoten? Nggih ngoten nggih. Dibersihkan hati umatnya. Nak tenggene Ibnu Katsir dawuh nih, cara bersihkan gimana? Ayyamuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi cara membersihkan jiwa manusia itu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Niki lituzakku nufusahum, untuk mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa tutahhiruna minad danasis, dan mensucikan dari kotoran-kotoran yang melekat di dalam hati-hati mereka, wal khubusa, dan perkara-perkara yang keji di dalam diri manusia. Lho Pak, atine menungso niku Pak ada perbuatan-perbuatan nista. Itu didorong oleh hati-hati manusia. Cara ngresiki ya apa? Dengan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Carane ngoten. Makane Pak, riyen Nabi Muhammad teko niku Pak, dereng enten perintah salat, dereng enten perintah zakat, dereng enten perintah napa? Justru yang datang perintahnya dakwah. Bila diajak dakwah, Abu Bakar diajak dakwah, terus dakwah. Dengan dakwah itu Pak, hatinya dibersihkan oleh Allah. Niku ngoten Pak. Makanya konco-konco dakwah niki kita memiliki, ada yang keluar 40 hari, 4 bulan dan seterusnya. Itu untuk mensucikan jiwa dengan jalan dakwah. Kok ngoten nggih Pak? Nang ngresiki wesi niku ya apa carane? Nang ngresiki wesi piye Pak? Ben ilang kok karat-karate. Gitu kan. Nah mboten jungkal grindo dhisik. Makane nak dakwah niku digrindo atine. Lha yen apa marani wong diajak salat. Nak riyen Nabi marani wong kafir. Marani wong kafir. Mari ngono didoni wong cuk. Ini kan digrendo to atine, gretek. Nah wong ra gelem diidoni wong berarti gak gelem digrendo. Nek ra gelem digrendo ya tayang tok. Mulane ini Pak Anies iki suwi gak kurun 40 hari ini, makanya rada reget niki. Wayahe grendo niki Pak, weget. Masyaallah. Dongane nggih. Ya Allah. Mulane kurun 40 hari, 4 bulan untuk mendatangi manusia itu untuk menggerinda hati kita niki liyuzakkihim. Ngendikane Ibnu Katsir nggih, wong-wong saleh biyen para nabi para rasul melakukan hal yang sama untuk membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran minad danasi. Masya Allah. Alladzi kanu mutalabisina bihi fi hali syirkihim wa jahiliyatihim. Ini karena kotor-kotor itu tadi melekat ketika dia di dalam kehidupan jahiliyah, di dalam kehidupan kekafiran, itu akhirnya kotoran-kotoran itu melekat pada diri kita. Kita mungkin tidak kafir Pak, kita masih Islam, kafir beda Islam, tapi yang tadi Pak, ada yang mengotori hati kita dengan melihat pola pikirnya orang kafir, gak sadar. Moro-rono pelek ana omah apik lho. Ati sing gedene sak menten iki lho Pak, omah gedhe niki iso mlebu Pak. Beleng. Mlaku neh rono tok enek wong wedok wayu. Mlebu neh Pak, wong wedok ya wayu lho iso mlebu ning gone ati. Beleng. Ati sakmene cilike lho kok sembarang iso mlebu ning kene kabeh. Akhire to mriki napa? Regret. Makane carane nggih ngoten Pak, hijrah Pak. Nah, makanya saat ini kan usum tuh hijrah. Ya, kita bersihkan hati kita. Nah, nak kita belum mampu dakwah seperti itu, lalu dalam ayat Al-Quran caranya untuk membersihkan hati secara pelan-pelan. Begini ayat itu qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Caranya bilang wa dzakara asma rabbih fasol.
dengan cara berzikir. Nah, sampai nurung kuat dakwah 40 dina, 40 wulan, setahun ya zikir sing akeh, aja pedhot zikir. Maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngoten. Oh, itu ayo yang maca. Alhamdulillah. Oh, ngawur. Ya ini tambah reget hati ini sampean ngawur ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngono le, lha jadi mensyukuri keindahan ngawur karo martane mentolos ini. Iblis tok akhire niku sing mlebu. Wis to dijamin salate sampean gak kusuk soare reget iki. Oh, terus waduh, carane ngoten diresiki ati niku dengan berzikir fasolah dan memperbanyak sholat. Ojo males sholat. Nggih. Nak mampu saged urut 4 bulan 40 hari niku wau wis dakwah enek zikire pisan. Karo zikir salate ya otomatis kenceng Pak lho itikaf ning masjid to. Ning omah boro-boro. Katene komat lagi teko. Aku gak ngomong liya, Pak Anies dhewe iki. Iki ngomongnya awakku dhewe. Komat lagi teko. Aduh ya Allah. Ngono salam mat lancing, salam teko apa komat teko, salam langsung plencing ilang. Waduh wis bablas ngene. Ya napa ngoten iki. Mane nak urut 40 dina. Waduh. Kul ning gone masjid Pak. Iso zikir, iso salat-salat sunah diperbanyak. Sementara kerjaannya ditinggal sih. Engko mulai kerja meneh, dikira mulai gak kerja, ya mulai kerja meneh. Pun ngoten nggih, wa yuzakihim ngoten. Di dalam Quran banyak sekali bagaimana cara mensucikan niki, termasuk cara mensucikan hati itu dengan membaca Al-Qur'an. Makanya alhamdulillah bendino teng mriki bar magrib maca Quran niatono kanggo ngrindo atine sampeyan nggih. Atine sampeyan dengan membaca Quran. Dan melihat terakhir wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang dilakukan para nabi para rasul itu mengajarkan kepada manusia dengan Al-Qur'an dan hadis ya. Al-Kitabah itu Quran, wal hikmah dan hadis. Jadi tugasnya Nabi Rasul ini yang pertama adalah membacakan Quran, yang kedua mengajak manusia amar ma'ruf nahi mungkar untuk mensucikan jiwanya, kemudian yang ketiga adalah mengajarkan Quran dan hadis, artinya mengajarkan implementasi Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang pertama mengajarkan lafaznya Quran, yang kedua ini adalah mengajarkan implementasi Quran di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah Nabi mengajarkan dakwah untuk mensucikan dunia, mensucikan dirinya. Wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya sebelum kamu diproses oleh Nabi seperti itu, kamu di dalam kesesatan. Artinya Pak, hati-hati Pak, kalau kita tidak mau memproses diri kita, menyibukkan diri kita dalam 3 hal tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu bisa dijamin diri kita diambang kesesatan. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita di dalam membaca Quran, mewujudkan, mengimplementasikan Quran dalam kehidupan kita, kita tidak sibuk dengan dakwah, itu terancam di dalam ambang kesesatan. Soalnya saat ini Pak, kalau kita nggak mau dakwah Pak, pilihannya loro Pak. Awake kalau nggak mau dakwah, kita pasti akan terdakwah. Kalau kita tidak mendakwahkan kebesaran Allah, kita pasti akan terdakwah dengan kebesaran makhluk. Nggih, ngoten. Nah, mboten dakwah, Pak. Membuka HP langsung didakwahi ya, Pak. Nah, diskon 80%. Lho, ngono, Pak. Ono diskon
100%. Oh, nggak bisa 100% enggak bisa. Lha ini dakwah terus. Antek dakwah ini Pak 24 jam enggak pernah kesel. Nak dakwah ustaz ngono ning gone HP iki langsung skip. Ngono, Pak. Makanya nak buka HP pisan-pisan lungokno nggih. Ustaz-ustaz lungokno. Aja sing liyane. Shopee bebas ongkir lah. Aduh nyenyek. Pun ngoten nggih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga diri kita bisa mengikuti menteladani para nabi, para rasul yang tugasnya seperti itu. Maka kalau ulama dakwah Pak itu menerjemahkan tadi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah 4. Niki ulama-ulama ahli dakwah menerjemahkan yatlu alaihim ayatihi itu adalah dakwah. Dakwah, yakni menyeru manusia kepada Allah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim itu ada zikir dan ibadah. Itu zikir dan ibadah, yakni ibadah apa saja, mahdhur wa ghairu mahdhur, ibadah yang waktunya tertentu atau ibadah yang tidak terikat oleh waktu seperti sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada apa niku yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, untuk mensucikan jiwa kita. Karena orang sedekah itu juga mensucikan hati dengan sedekah, bahkan membuang penyakit jasad ini. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Makanya ulama ahli dakwah mentafsirkan ayat ini, yang pertama adalah dakwah ilallah, yang kedua adalah zikir ibadah, terus yang ketiga wa yu'allihumul kitabah, dan mengajarkan kepada umat ini kitab. Ini adalah taklim wa ta'allum. Jadi yang pertama dakwah ilallah, yang kedua zikir ibadah, yang ketiga taklim wa ta'allum. Seperti sekarang ini adalah taklim wa ta'allum. Ini termasuk bagian dari aktivitasnya para nabi, para rasul. Makanya nak jenengan sregep ngaji itu juga untuk mensucikan jiwa kita. Itu seperti yang dilakukan para nabi, para rasul. Itu taklim wa ta'allum. Kemudian wa hikmah, itu yang keempat adalah khidmah. Kita Nabi Rasul itu senantiasa melayani umat. Nah, kita kalau dengan melayani umat, maka itu juga hati kita nanti akan dibersihkan oleh Allah. Kita jangan model seneng jaluk dilayani, tapi latihlah diri kita untuk senang melayani. Makanya ini kalau seneng lari-lari diajari mau belajar noto sandal. Ini luar biasa. Itu pelajaran yang luar biasa. Karena apa? Mengajarkan melayani orang lain. Dengan melayani orang lain, hati kita akan dilembutkan oleh Allah. Ya. Sombong-sombong niku ilang. Nak kowe gelem noto sandal. Nggih niku Pak. Bahkan kadang-kadang niku Pak, wong sing noto sandal niku masyaallah. Karena riyen Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu niku seneng nglayani Kanjeng Nabi. Akhirnya Pak Anas bin Malik niku luar biasa dibarokahi oleh Gusti Allah. Napa Pak? Anake iso gadah putra 120. Bojone luwih saka papat, bojone pinter ngoten. Mulane sing sregep-sregep nglayani wong tak dongakne bojone akeh. Bojone akeh, anake akeh gitu. Meneh umure do. Sayyidina Anas bin Malik niku wakila umure luwih saka 150 tahun. Niku mboten wakila. Makane sering khidmat nglayani wong. Nak nglayani wong niatono nglayani Kanjeng Nabi. Engko rezekine sampean digawe barokah karo Gusti Allah. Gak ketok akeh, nak sing sahabat sugih dhewe niku Abdurrahman bin Auf. Tapi keberkahan itu tampak pada keluarganya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masyaallah, nggih. Ya ora ketok wong sugih ora, tapi barokah masyaallah.
anake saleh salehah, bojone salehah. Sabrarane oleh jenenge to. Nggih pun ngoten mawon, ngoten bener saking Gusti Allah saking kula pitutup dengan dumatri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.